Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya saudaraku? Haleluya. Boleh lambaikan tangan, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Pagi hari ini mari kita kembali datang di hadapan Tuhan dengan hati yang penuh syukur, dengan penuh sukacita. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Mari kita satukan hati kita dalam doa sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan kita. Kita mau sediakan hati kita yang terbaik, hidup kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat pagi hari ini, buat hari yang baru yang kami sudah terima. Jadi kesempatan bagi kami untuk kami kembali mempermuliakan Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh menikmati kebaikan-Mu di dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Dan pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur kami mau naikkan puji-pujian kami. Kami mau naikkan penyembahan kami bagi Engkau Tuhan. Menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan atas kami. Kami hidup di dalam Engkau dan Engkau hidup di dalam kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami mau siap masuk dalam puji-pujian kami, penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Kami mau nyatakan segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami Bapa. Yesus Engkau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik. Yesus nama-Mu indah. Yesus kami mengasihi-Mu Tuhan. Cinta yang Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau agungkan Kau Tuhan. Oh Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Katakan Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari sama-sama memuji Tuhan. Kami memuji-Mu. Amin. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Katakan Yesus, nama-Mu sungguh indah Tuhan. Kami mencintai-Mu Yesus. Amin. Ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami percaya saat ini Kau sudah hadir, Kau ada di tengah-tengah kami, dan kami siap memuji Engkau lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan, amin. Haleluya, mari sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita. Dia Allah yang baik, amin. Mari dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan. Segenap hati kita memuji Tuhan. Haleluya. Jiwaku bernyanyi
dahsyat kuasa-Nya. Dia tidak pernah berubah kasih-Nya. Dan kuasa-Nya terus mengalir di dalam setiap kehidupan umat-umat-Nya yang percaya dan hidup mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami menikmati setiap penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami menikmati kasih Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, setiap janji-Mu di dalam hidup kami, pasti Tuhan genapi. Sesuai dengan firman-Mu yang terus hidup di dalam hidup kami. Kami pun mau hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu ya Tuhan. Sungguh besar setiamu. Amin, amin, amin. Kau nyatakan bagiku. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Amin. Kami percaya Tuhan. Aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib. Terima kasih Yesus. Terukir dalam kehidupanku. Amin. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu.
Terima kasih Tuhan. Dengan kasih Tuhan, Om Syuming pimpin kita. Kami kehidupan kami. Oh adik umatmu dan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, umatmu sudah mengagungkan, besarkan akan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau yang layak terima puji, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Singkapkan rahasia firman-Mu. Puji Tuhan. Sehingga kami Haleluya. mengerti akan isi hati-Mu. Terima ya kasih. Bapa. Pakai hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Singkapkan rahasia firman-Mu, teguhkan firman-Mu. Haleluya. Kami akan menjalani hidup sesuai dengan kebenaran Haleluya. firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyambut kebenaran Terima firman-Mu. kasih Bapa. Hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Gembalaku yang baik. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Saya ucapkan untuk kita semua, selamat kita berbakti di rumah Tuhan. Dan saya sangat percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan kita patut bersyukur karena di tengah situasi yang tidak mudah untuk kita lewati, tetapi yang selalu kita bisa nikmati dan kita rasakan adalah pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan selalu ada menyertai setiap saya dan saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini saya bersyukur boleh diberi kesempatan untuk bagikan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini, apa yang ingin saya bagikan kepada saudara, saya beri judul, boleh tolong ditampilkan. Judulnya adalah Jauh di Mata, Dekat di Hati. Ya, sekali lagi, tema firman Tuhan yang pagi ini saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu adalah jauh di mata, tapi dekat di hati. Pembacaan kita hari ini seputaran di dalam Yohanes 13 sampai pasal yang ke-17, jadi kita tidak akan keluar dari sana, kita hanya akan ada di Yohanes pasal yang ke-13 sampai Yohanes pasalnya yang ke-17. Sebelum lebih jauh kita akan dengar firman Tuhan, saya ingin sebagaimana tadi pagi saya sudah lakukan, saya ingin ajak kita semua untuk menaikkan satu pujian, pujian kuno, pujian lama saudara. Puji Tuhan. Bila kau rasa gelisah di hati, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai, bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaan, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu, pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berseru amin, dan memanggil namanya. Berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Dia tak jauh darimu.
hanya sejauh doa. Sejauh doa. Sekali lagi kita nyanyikan bila kau rasa gelisah di hati. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh dari, katakan berseru memanggil namanya. Amin. Dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh, dia hanya sejauh doa, dia hanya sejauh doa, dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa, Yesus hanya sejauh doa. Haleluya. Tema firman Tuhan pagi ini, jauh di mata namun dekat di hati. Kita akan buka Yohanes pasal yang ke-13. Ada beberapa ayat yang ingin saya baca. Yohanes 13 ayat 33, Yohanes 14 ayat 19, Yohanes 16 ayat 16, Yohanes 16 ayat 28. Karena cukup banyak dan ada berlompat-lompat ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat di depan saja. Yohanes 13 ayat 33. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pasal 16 ayat 16, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Ayat 28, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Terpujilah Tuhan karena kasih setianya kekal buat selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pembacaan yang baru saja kita baca, saya ambil beberapa ayat dari pasal 13 sampai pasal 17. Nah, pasal 13 sampai pasal 17 ini sedang latar belakangnya adalah ucapan perpisahan antara Yesus dengan murid-muridnya. Sekali lagi, pasal 13 sampai 17 adalah ucapan perpisahan antara Yesus dengan murid-muridnya. Jadi malam itu adalah malam ketika malam perjamuan terakhir, malam di mana besoknya Yesus akan diserahkan untuk dibunuh, disalibkan, saudara. Di pasal 12 Tuhan Yesus sudah menyampaikan kepada murid-murid bahwa Yesus harus menderita, dia harus mati, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Itu pasal 12. Di pasal 13 dan selanjutnya, Yesus juga menyampaikan kepada mereka, bukan hanya Yesus harus mati, bukan hanya Yesus akan mati dan bangkit, tetapi setelah itu, Yesus akan pergi meninggalkan murid-muridnya. Jadi Bapak Ibu, malam itu adalah suatu malam yang penuh dengan haru. Malam yang penuh dengan suasana yang mengharukan. Kenapa? Karena Yesus, dia dengan hati yang kita lihat, dia merasa berat hati untuk meninggalkan murid-muridnya. Itu adalah malam yang rasanya Yesus begitu campur aduk di hatinya. Karena sesaat lagi dia harus berpisah
dengan murid-murid yang sudah selama 3,5 tahun melayani bersama-sama dengan Yesus. 3,5 tahun mereka berjalan untuk melayani, menyembuhkan orang-orang sakit. Yesus datang untuk memberitakan kabar baik bersama dengan murid-muridnya selama 3,5 tahun. Dan malam itu hati Yesus campur aduk karena Yesus harus mengucapkan kata-kata perpisahan, ya. Dalam tanda kutip, Yesus sedang berpamitan dengan murid-muridnya. Dan malam itu benar-benar suasana yang haru menyeliputi mereka ketika mereka makan Paskah itu, saudara. Dikatakan di pasal 13, Yesus mengambil tempat air baskom begitu, saudara. Lalu Yesus mendatangi satu persatu murid-muridnya. Yesus mencuci, membasuh kaki murid-muridnya satu persatu. Yesus menanggalkan teladan untuk melayani satu dengan yang lain. Yesus membasuh kaki Petrus, Yesus membasuh kaki Yohanes, Yakobus, semua dibasuh oleh Tuhan satu persatu. Tuhan membasuh kaki mereka sambil membasuh kaki murid-muridnya. Yesus berkata kepada mereka, tinggal sesaat lagi. Sampai 3 kali, saudara, tadi kita sudah baca. Sampai 3 kali Tuhan berkata, tinggal sesaat lagi aku bersama-sama dengan kamu. Dalam terjemahan Indonesia Literal Translation dipakai kata begini, hai anak-anak, tinggal beberapa saat lagi aku masih ada bersama kamu. Dengan kata lain Yesus berkata, murid-muridku, sudah tidak lama lagi aku akan pergi meninggalkan kalian. Sudah gak bisa berlama-lama lagi aku ada bersama-sama dengan kalian. Hanya tinggal sebentar saja waktu untuk aku bisa bersama-sama dengan kalian. Itu perasaan Yesus begitu penuh dengan perasaan haru, saudara. Saya ingat ketika saya membaca peristiwa ini, saya ingat, saudara, beberapa tahun lalu saya sama Dinda, kami pergi pelayanan ke Kalimantan. Dan Jessica nggak ikut ya karena dia sekolah. Jadi saya hanya berdua dengan Dinda. Kami berangkat dari Magelang jam 4 karena kami penerbangan dari Semarang, jadi harus pergi ke Bandara Semarang. Dari Magelang kami berangkat ke Semarang jam 4 pagi. Nah, saudara, itu momen yang tidak mungkin kami lupa itu. Jessica itu adalah anak yang jarang sekali menangis, saudara. Coba aja saudara lakukan apapun, dia jarang nangis. Boleh diuji coba nanti ya. Dia jarang sekali nangis. Tapi waktu itu ketika kami harus pergi ke Kalimantan, Jessica menangis, saudara. Jessica ini nangis, ada ya? Ya, kami tinggalkan dengan keluarga di rumah. Dan ternyata bukan hanya Jessie yang nangis, saudara. Karena Jessie nangis, begitu pula hati orang tua itu juga rasanya tidak tega meninggalkan anak sendiri, saudara. Walaupun ada orang-orang keluarga yang mengasihi juga. Tetapi karena melihat anak yang menangis ada perasaan gak tega. Apalagi Dinda sebagai seorang ibu ya. Jadi selama kami pergi pun ada perasaan gak tenang, ada perasaan gak nyaman, cemas. Dinda berulang kali menanyakan tentang Jessica yang ada di rumah. Kenapa? Karena sebagai orang tua ada perasaan yang tidak nyaman ketika harus berpisah meninggalkan anaknya, tidak berjumpa dengan anaknya. Padahal saudara kami pergi itu cuma 1 minggu, gak lama. Cuma 1 minggu, tetapi ada satu perasaan haru. Ada perasaan tidak nyaman ketika harus meninggalkan orang yang dikasih. Begitu juga yang dialami Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus merenungkan bahwa sebentar lagi aku akan berpisah dengan murid-murid. Sebentar lagi aku tidak akan berjumpa dengan murid-murid. Aku akan pergi naik ke surga. Itu yang kita rayakan kemarin hari Kamis, saudara. Hari Kamis kemarin kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan betapa Tuhan Yesus diliputi dengan perasaan yang haru. Jadi saya melihat bahwa Yesus begitu memikirkan murid-murid yang akan ditinggalkannya. Makanya sampai 2 kali, saudara, 2 kali Yesus berkata di pasal yang ke-14 ayat yang pertama dan ayat yang ke-27, jangan gelisah
dan jangan gentar hatimu. Yesus sampai harus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa memang nanti kamu tidak akan melihat aku lagi. Memang nanti secara fisik aku sudah tidak ada di dekat kalian lagi. Memang nanti mata jasmani kalian sudah tidak dapat melihat keberadaanku bersama-sama dengan kalian. Tapi Yesus berpesan kepada murid-muridnya, kasihnya dinyatakan kepada murid-muridnya bahwa jangan gentar, jangan gelisah. Sekalipun aku tidak ada bersama-sama dengan kalian lagi. Tapi jangan pernah gentar, jangan pernah gelisah hatimu. Yesus begitu memikirkan murid-murid yang akan ditinggalkannya. Sampai pada akhirnya ketika Yesus naik ke surga, saudara, dicatat oleh kitab Matius, Injil Matius, ucapan terakhir Tuhan Yesus yang dituliskan oleh Matius. Saudara bisa buka Matius pasal terakhir, ayat yang paling terakhir. Yesus berkata kepada murid-muridnya, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Sampai detik terakhir pun, Yesus begitu memikirkan, Yesus begitu mempedulikan murid-muridnya. Yesus ingin murid-muridnya ketika terpisah dengan Tuhan secara fisik, mereka tidak gelisah, mereka tidak gentar, mereka tidak khawatir, mereka tidak cemas. Dan Yesus berkata, ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apa yang dapat kita lihat dari peristiwa ini? Apa yang dapat kita lihat dari hati Yesus bagi murid-muridnya ini, saudara? Saya bisa ambil kesimpulan bahwa tidak pernah sedikit pun ada keinginan Tuhan untuk berpisah dengan umat-umatnya. Tidak ada sedikit pun keinginan Tuhan Yesus untuk menjauh dari umat-umatnya. Keinginan Tuhan Yesus adalah selalu tinggal berserta dengan umat-umatnya. Sebab itu Yesus dia dikenal dengan sebutan Immanuel, yang berarti Allah bersama-sama dengan kita. Amin, saudara. Dan kalau hari ini kita merasa perjalanan begitu berat, kita merasa pergumulan begitu berat, saudara, kita merasa Tuhan begitu jauh dari hidup saya dan saudara, ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah ingin jauh dari kita. Dan kalau hari ini Tuhan terasa jauh dari hidup kita, mungkin kitalah yang justru menjauh dari Tuhan. Sebab saya yakin dan percaya Tuhan begitu mengasihi orang-orang pilihannya, Tuhan begitu mengasihi umat-umatnya, dan keinginan hatinya adalah untuk tinggal bersama dengan murid-muridnya. Nah, pertanyaannya untuk kita, kalau Yesus harus pergi naik ke surga, apa yang Yesus berikan bagi murid-murid agar mereka tidak menjadi gentar dan mereka tidak menjadi gelisah? Apa yang Yesus tinggalkan? Apa yang Yesus berikan kepada murid-muridnya supaya ketika Yesus naik ke surga, Yesus dapat memastikan murid-muridnya tidak ada dalam keadaan gelisah dan kegentaran. Saudara dikasihi Tuhan, di pastori, kalau Bapak Ibu Gembala itu akan pergi keluar kota, ya Bapak Ibu Gembala sering pergi keluar kota berhari-hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Sebelum Bapak Ibu Gembala pergi, selalu sudah menyiapkan makanan untuk kami makan, saudara. Puji Tuhan ya, pantesan kami subur-subur gitu ya. Kami bersyukur punya orang tua yang mempedulikan. Tapi begitulah orang tua, saudara. Sekalipun kami sudah dewasa, kami juga bisa masak sendiri maksudnya gitu ya. Tetapi orang tua ketika mereka harus pergi, yang dipikirkan adalah bagaimana anak-anaknya di rumah. Jadi sebelum pergi, saudara, Bapak Gembala itu biasanya bikin senerek, ya, Bu Gembala bikin sayur asin dan lain sebagainya yang bisa ditinggal untuk kami makan. Atau kalau tidak, nanti Bu Gembala biasanya bikin tahu bacem, saudara, dimasukkan dalam kulkas. Atau ayam yang sudah diungkep itu nanti masukkan kulkas, nanti tinggal goreng. Sewaktu-waktu perlu makan, tinggal goreng. Semua sudah tersedia. Kenapa? Ada orang tua yang peduli untuk anak-anaknya. Begitu juga Tuhan. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus memikirkan
pemberian yang terbaik. Yesus memikirkan apa yang dapat dia berikan yang terbaik untuk murid-muridnya, supaya nanti ketika Yesus naik ke surga, murid-muridnya tidak ada dalam keadaan khawatir, tidak ada dalam keadaan cemas dan bimbang. Dan apa yang Yesus berikan? Coba kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya, perhatikan, Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dalam terjemahan lain dikatakan, dan Ia akan tinggal di dalam hatimu masing-masing, saudara. Jadi pemberian yang terbaik yang Yesus berikan kepada murid-muridnya adalah Roh Kudus. Roh Allah yang akan Dia curahkan di loteng Yerusalem itu, saudara, pada hari Pentakosta. Itu adalah pemberian terbaik yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Kenapa? Karena sekalipun Yesus harus pergi naik ke surga, ada pribadi yang akan menolong, ada pribadi yang akan menyertai, bukan untuk sebentar, bukan untuk satu waktu, bukan untuk sesaat, tapi untuk selama-lamanya. Bahkan pribadi itu mau tinggal di dalam diri kita masing-masing. Dan itu juga pemberian terbaik yang Tuhan mau berikan bagi saya dan saudara. Tidak ada pemberian yang terbaik yang lain selain Roh Kudusnya bagi saya dan saudara. Coba saudara pelajari dalam Injil yang lain, Matius, Lukas, Yohanes, dan Markus, ketika Tuhan mengajari bagaimana cara untuk berdoa. Mintalah, carilah, ketoklah. Kalau Bapamu di dunia ini saja tahu memberikan yang baik, Bapa mana di dunia yang memberikan ular kepada anak yang minta ikan? Bapa mana yang memberi batu kepada anak yang minta roti? Dikatakan di ayat yang terakhir apa? Bapamu yang di surga pasti akan memberikan Roh Kudusnya bagi saya dan saudara. Jadi Roh Kudus adalah pemberian yang terbaik dari Bapa yang akan menyertai kita untuk selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Nah saudara, saya ingin saudara melihat ke depan, tolong diklik Mas. Nah, supaya kita dapat memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kalau kita perhatikan, ya kita percaya bahwa Allah itu adalah Tritunggal, maka kita percaya bahwa pribadi Allah Bapa itu adalah Allah yang Maha Kudus, dan Dia bersemayam di surga. Saudara dapat temukan itu di nyanyian Daud, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kudus dan Dia bersemayam di tahtanya yang kudus. Dan pribadi yang kedua adalah karena besar kasih Allah kepada manusia, Dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan Yohanes berkata, firman, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi apa? Manusia, jadi daging. Dan dikatakan di dalam Injil Yohanes, dan diam di mana? Di antara kita. Allah yang Maha Kudus bersemayam di tahta yang kudus. Dia penuh kasih kepada anak-anaknya. Dia mengasihi anak-anaknya. Dia mengasihi dunia ini yang penuh dengan dosa ini. Dan Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya tidak binasa. Diberikannya lah Yesus. Dia lahir menjadi manusia, mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba, sama seperti kita. Dia menderita, Dia tahu rasanya sakit penyakit, saudara. Dia tahu rasanya sakit di kayu salib, Dia takut. Dia pernah merasakan ketakutan, Dia merasakan itu semua. Dan Dia taat sampai mati di kayu salib. Dikatakan diam di antara kita, Dia datang ke dunia. Dan pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Ketika Yesus sudah selesai mengerjakan karyanya, Dia kembali naik ke surga. Tetapi bukan berhenti sampai di situ. Pribadi Allah masih terus bekerja. Dia kirimkan Roh Kudusnya, Roh Allahnya, untuk diam bersama-sama dengan kita, untuk tinggal di dalam diri orang percaya, untuk selama-lamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya.
Jadi kita lihat betapa besar karya Allah untuk keselamatan manusia. Tidak hanya berhenti sampai dari kasih Allah yang mengaruniakan Yesus untuk mengorbankan dirinya menebus dosa kita. Tapi ada Roh Kudus yang memberi kita jaminan, memimpin kita, menyertai kita dalam perjalanan hidup ini sampai pada kita masuk kepada kehidupan yang kekal. Jadi saya garis bawahi saudara bahwa keinginan Allah adalah untuk selalu lebih dekat dengan umat-umatnya. Ingat bahwa Tuhan itu tidak pernah ingin jauh dari kita. Dia selalu ingin lebih dekat dengan kita dan Dia berikan Roh Kudus-Nya supaya Allah dapat tinggal bersama-sama dengan kita, diam di dalam kita untuk selama-lamanya. Dan saudara, apa yang akan kita alami ketika Tuhan itu, Roh Kudus itu diam di dalam kita? Apa yang akan kita alami ketika kita tahu bahwa ternyata Tuhan itu tidak jauh dari kita. Tuhan itu dekat dengan saya dan saudara. Yang akan kita alami adalah damai sejahtera. Dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagi kamu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan jangan gentar hatimu. Betapa Tuhan merindukan supaya murid-muridnya hidup di dalam keberanian, hidup di dalam damai sejahtera, hidup di dalam hati yang penuh dengan ketenangan. Tuhan merindukan untuk umat-umat Tuhan tidak diliputi dengan kegelisahan dan kegentaran. Dan oleh sebab itu Roh Kudus yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya mengerjakan damai sejahtera. Tuhan Yesus tidak meninggalkan harta kekayaan untuk murid-muridnya. Tuhan Yesus tidak meninggalkan uang untuk murid-muridnya. Karena Tuhan tahu uang itu, harta itu tidak selalu memberikan damai sejahtera. Tuhan tidak memberikan jabatan kepada murid-muridnya, Tuhan tidak meninggalkan kedudukan yang tinggi, Tuhan tidak meninggalkan status sosial kepada murid-murid. Padahal kalau saudara perhatikan, murid-murid Yesus itu berharap mereka ketika mereka mengikut Yesus, mereka punya posisi, mereka punya kedudukan. Mereka berharap bahwa Yesus ini sang Mesias akan memulihkan Israel dalam tanda kutip bangsa, saudara, negara Israel. Kerinduan murid-murid adalah, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaanmu Israel? Kerinduan bangsa murid-muridnya adalah ketika Yesus ini menjadi pemimpin atas bangsa Israel yang memulihkan bangsa Israel dari perbudakan. Zaman itu perbudakan Roma, saudara. Ini bangsa yang jarang sekali merdeka, selalu ditindas di sana sini, saudara. Dan ingin alami yang namanya kemerdekaan, itu kerinduan murid-murid, saudara. Makanya murid-murid ibu dari Yohanes dan Yakobus berkata kepada Yesus, Yesus, kalau suatu kali kamu sudah menjadi raja, anak-anakku berikanlah posisi, dudukkanlah di sebelah kanan dan kirimu. Harapan mereka adalah Yesus ini Mesias yang akan memimpin negara Israel. Kalau Yesus jadi presiden, murid-murid bisa jadi menteri, bisa jadi pejabat, bisa jadi orang-orang penting di kerajaan itu, saudara. Tapi Yesus tidak meninggalkan itu semua. Yesus tidak meninggalkan kerajaan dunia. Yang Yesus tinggalkan adalah satu kerajaan surga di tengah-tengah dunia ini, saudara. Yang Yesus tinggalkan adalah rasa damai, rasa aman, rasa sejahtera di dalam diri mereka. Bukan berarti nanti setelah itu murid-murid akan mengalami hal-hal yang mudah. Bukan berarti setelah itu murid-murid akan merasa nyaman. Bukan berarti setelah itu segala sesuatunya menjadi gampang bagi murid-murid. Tidak. Apa yang dialami murid-murid adalah tantangan. Apa yang dialami murid-murid adalah hambatan. Tetapi karena ada damai sejahtera, boleh tolong diklik, Mas. Tapi karena ada damai sejahtera di hati murid-murid, satu kali mereka dihadapkan dengan mahkamah agama. Mereka ditentang, mereka dihambat, tidak boleh memberitakan tentang Yesus. Tetapi rasul-rasul di hadapan sidang mahkamah agama, mereka dapat berkata kepada sidang,
kepada siapa kami harus takut? Kepada Tuhan atau kepada Allah? Kami harus lebih tunduk kepada Tuhan daripada kepada Allah. Orang-orang yang punya damai sejahtera, mereka tidak akan khawatir, tidak akan takut ketika harus dihadapkan dengan keadaan yang berat, ketika dia harus dihadapkan dengan tantangan, dihadapkan dengan pergumulan, kesulitan. Orang-orang yang tahu bahwa Tuhan itu dekat, Roh Kudus itu tinggal di dalam hatinya, akan punya damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kalaupun hari ini pergumulanku masih berat, aku percaya Tuhan akan beri kekuatan kepada aku. Amin, saudara. Terkadang Tuhan jawab doa kita bukan dengan memberikan apa yang menjadi keinginan kita, tetapi terkadang Tuhan jawab doa kita dengan memberikan kita kekuatan untuk mampu menanggung segala sesuatunya. Paulus berkata, segala perkara dapatku tanggung di dalam Dia. Bukan berarti ketika kita hidup akrab dengan Tuhan segala sesuatunya mudah, pergumulan kita dihapuskan, tidak. Tetapi terkadang Tuhan justru memberikan kita kekuatan supaya kita mampu menanggung segala sesuatu dan bangkit untuk menjadi pemenang. Sebab itu saya katakan di situ, tolong diklik. Besar kecilnya damai sejahtera yang kita miliki akan menentukan sejauh mana kita akan melangkah maju. Kalau engkau ingin alami terobosan, kalau engkau ingin menjadi seorang yang produktif, seorang yang dapat maksimal dalam hidup ini, saudara, kita harus punya damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita harus ingat bahwa Tuhan itu tidak jauh dari kita. Tuhan itu dekat dengan kita. Dan ketika kita merasa Tuhan dekat, kita akan melangkah jauh, saudara. Kita akan berani melangkah maju melihat terobosan-terobosan terjadi di depan kita. Terobosan dalam pelayanan, terobosan dalam pekerjaan, terobosan dalam keluarga, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita merasa Tuhan itu jauh dari hidup kita, Tuhan itu meninggalkan kita, kita tidak hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus, maka kita tidak akan pernah melangkah maju. Yang kita hanya dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan. Ada satu orang, boleh tolong diklik mas, ada satu orang bernama Nicholas Ridley, saudara. Tahun 1500 dia lahir, meninggal 555. Nicholas Ridley ini seorang hamba Tuhan, seorang martir di Inggris, karena waktu itu Ratu Inggris hendak untuk mengembalikan semua agama menjadi agama Katolik ya di Inggris. Jadi orang-orang Kristen Protestan waktu itu menjadi martir. Salah satunya adalah Nicholas Ridley. Pada malam sebelum dia akan dieksekusi esok harinya, di malam itu saudaranya datang kepada Ridley dan berkata, "Baiklah, aku menemani kamu di penjara malam ini, supaya kamu merasa tenang, supaya kamu merasa nyaman." Ridley jawab apa? Ridley jawab begini, "Tidak perlu, kamu pulang saja. Malam ini aku akan tidur nyenyak seperti biasanya." Dia punya ketenangan, dia punya damai sejahtera yang luar biasa. Esok paginya ketika dia akan dieksekusi, dia berjumpa dengan satu orang Kristen yang lain yang akan dieksekusi bersama-sama dengan dia. Bercakap-cakap mereka, Ridley berkata kepada temannya, "Tabahkan hatimu saudara, karena mungkin Allah akan meredakan amukan api, atau jika tidak, Ia akan menguatkan kita untuk bertahan di dalamnya." Ini orang yang punya damai sejahtera. Ridley berkata begini, "Teman, tetap kuat. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa batalkan hukuman ini. Tapi kalau tidak, seandainya tidak pun, Tuhan pasti akan beri kita kekuatan untuk menanggung segala sesuatu." Luar biasa, saudara. Ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ridley begitu yakin, kalaupun Tuhan izinkan hal itu aku tanggung, Tuhan juga yang akan memberi kekuatan untuk aku menanggung. Amin. Kalau Tuhan izinkan pergumulan dalam hidup saudara tidak selesai, saudara masih harus bergumul dengan pergumulan itu, saudara percaya bahwa Tuhan yang akan memberi kekuatan untuk menanggungnya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara, setelah itu mereka bersama-sama berdoa di dekat tiang eksekusi, dan setelah mereka selesai berdoa, mereka dibakar hidup-hidup. Tapi selama mereka alami itu, mereka punya kekuatan, mereka punya damai sejahtera. Dan saya berdoa, perjalanan hidup kita ini saudara, saya tidak tahu apa yang akan kita alami ke depan saudara. Tapi kalaupun Tuhan izinkan masa-masa sukar terjadi dalam hidupmu, Tuhan jugalah yang akan memberi kita kekuatan. Yang berikutnya, selain damai sejahtera yang Tuhan berikan ketika kita tahu kita dekat dengan Tuhan adalah
kita akan penuh dengan keyakinan akan warisan surgawi. Pasal 14 ayat 1-2, ini ayat yang sudah terkenal, nanti sudah bisa baca lagi. Tuhan berkata, jangan gelisah, di rumah Bapakku banyak tempat, dan aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Roh Kudus diberikan untuk mengingatkan mereka. Firman Tuhan katakan, aku akan memberikan kepadamu roh penolong yang akan mengingatkan kamu tentang semua yang sudah aku ajarkan, semua yang sudah aku berikan kepadamu. Jadi ada satu keyakinan penuh bahwa murid-murid percaya bahwa kalaupun mereka harus tinggalkan dunia ini, mereka punya tujuan yang pasti. Nah, tadi pagi saya cerita, saudara, satu kali ada teman saya beberapa tahun lalu di musim Lebaran, dia mau pulang dari Jogja ke Jakarta naik bus, dia beli tiket lewat Calo. Sudah jam mau berangkat, perasaannya tidak tenang. Kenapa? Karena tiket itu belum sampai di tangannya. Masih dibawa sama Calo, karena semua tiket habis, saudara. Masih dibawa Calo. Dan dia telepon nggak bisa diangkat orang yang bawa tiket ini. Perasaannya cemas, gelisah, saudara. Sudah mau jam berangkat, tetapi tiket itu belum ada di tangan. Sampai setengah jam sebelum bus berangkat, akhirnya orang itu datang dan akhirnya dia dapat pegang tiketnya. Wah, disitulah dia baru merasa tenang, dia baru merasa nyaman. Dia makan, saudara, bisa makan. Dia sempat untuk makan. Kenapa ada perasaan tenang? Karena tiket sudah ada di tangan. Dan saudara, Roh Kudus Tuhan berikan kepada kita. Firman Tuhan katakan Roh Kudus adalah jaminan sampai kita memperoleh segala sesuatunya. Firman Tuhan juga berkata bahwa Roh Kudus adalah meterai bahwa kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Amin. Roh Kudus itu memeteraikan saya dan saudara. Sampai perjalanan kita mengakhiri dunia ini, kita tahu pasti bahwa tempat kita sudah tersedia di surga. Kita tahu pasti kalau toh kita tinggalkan dunia ini, firman Tuhan berkata kerinduan hati Yesus apa? Di mana aku berada, saudara boleh berada. Amin. Keinginan Yesus apa? Untuk kita selalu dekat dengan Tuhan. Sebab itu saudara, saya percaya orang-orang yang punya Roh Kudus dalam hidupnya tidak akan pernah merasa cemas, tidak akan pernah merasa takut akan pergumulan hidup ini. Karena hidup kita dipelihara Tuhan sampai nanti kita tinggalkan dunia, kita tahu surga menjadi bagian saya dan saudara. Ada seorang bernama John Harper, dia adalah seorang pastor dari Skotlandia yang menjadi salah satu korban meninggal di tenggelamnya kapal Titanic, saudara. Dan John Harper ini waktu itu dia berangkat ke Amerika karena ada undangan pelayanan untuk khotbah di Amerika. Dia ikut kapal Titanic ini sampai akhirnya Titanic ini tengah malam menabrak gunung es dan tenggelam. Tetapi luar biasa, dia punya kesempatan untuk menyelamatkan diri. Dia salah satu orang yang dapat jatah untuk pakai jaket pelampung dan naik ke sekoci. Tapi dia lepaskan, dia bawa anak, dia turunkan anaknya ke sekoci, dan dia memilih untuk tidak naik ke sekoci. Dia berkeliling kapal, saudara. Dia menyampaikan, berteriak dua kalimat. Kalimat pertama yang dia katakan apa? Biarkan perempuan, anak-anak, dan orang yang belum percaya naik ke dalam sekoci. Biar perempuan, anak-anak, dan orang yang belum mengenal Kristus yang naik ke dalam sekoci. Kenapa? Karena mereka yang butuh untuk hidup, karena mereka belum diselamatkan. Karena bagi John Harper, orang Kristen, orang percaya, termasuk dirinya, kalaupun dia mati di situ, itu bukan adalah satu musibah. Kematian hanyalah sebuah gerbang yang memindahkan dia dari kehidupan di dunia ini kepada kehidupan kekal di surga. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Iman orang Kristen seperti John Harper ini luar biasa, saudara. Dia berkata, yang naik ke sekoci biarlah orang perempuan, anak-anak, dan yang belum percaya kepada Yesus, merekalah yang harus diutamakan. Dan kalimat kedua yang dikatakan John Harper adalah, percayalah pada Yesus, maka jiwamu akan diselamatkan. Berulang kali dia sampaikan itu, percayalah pada Yesus, maka jiwamu akan diselamatkan. Percayalah pada Yesus, kalaupun engkau mati hari ini di sini, engkau akan masuk kepada kehidupan yang kekal. Wah, luar biasa, saudara. Itulah yang dimiliki seorang Kristen. Ketika kita hidup dekat, tahu Tuhan dekat dengan kita, Roh Kudus diberikan kepada kita.
kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan bagi saya dan saudara. Kalaupun ada keluarga kita yang meninggal, kita tidak akan larut dalam kesedihan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa perjalanan hidup orang percaya tidak berhenti di ukuran 1 kali 2 meter. Tapi perjalanan hidup orang percaya adalah sampai pada kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Yang terakhir saudara, yang Yesus berikan, yang Yesus kerjakan ketika kita tahu kita hidup dekat dengan Tuhan dan Roh Kudus-Nya ada pada kita. Kita punya kuasa di dalam nama Yesus. Saudara bisa temukan di dalam pasal yang ke-16 ayat 26 berkata, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Lalu dikatakan juga ayat 27-28, saya langsung ke ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Orang yang hidup di dalam Roh Kudus, kita harus percaya bahwa ketika Yesus naik ke surga, Yesus ingin supaya kita hidup penuh dengan sukacita. Dan itu kita bisa dapati saat kita berdoa memanggil nama Tuhan. Artinya saudara, di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi kehidupan kita, dalam pergumulan yang kita hadapi, dalam persoalan yang kita hadapi, panggil nama Tuhan Yesus, sebut nama Tuhan Yesus, sebab di dalam nama Yesus ada kuasa yang menolong hidup kita, ada kuasa yang akan menjawab setiap doa kita, supaya apa? Supaya dikatakan sukacita kita menjadi penuh. Keinginan hati Tuhan adalah Dia jawab doa saya dan saudara supaya kita hidup penuh dengan sukacita. Saya catat di situ, tolong Mas. Saat terkadang kita merasa Tuhan begitu jauh, sesungguhnya kitalah yang kurang berdoa, saudara. Saya sangat percaya bahwa sampai hari ini doa itu besar kuasanya. Amin. Saya sangat yakin bahwa sampai hari ini doa itu melakukan apa yang mustahil untuk kita lakukan. Lagu itu berkata apa? Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya, doa melakukan yang tak mungkin bagiku, doa membukakan tingkap langit bagiku. Sampai hari ini doa itu berkuasa, saudara. Saya melihat bahwa setiap hari saya berdoa di tempat ini dan Tuhan jawab doa saya satu persatu. Tadi pagi saya sampaikan, setiap pagi dan petang saya berdoa di gereja dengan Dinda, dan saya melihat satu persatu doa saya dijawab Tuhan. Kami punya list doa, saudara, dan ketika satu dijawab, puji Tuhan, kami katakan satu doa sudah hilang dari list doa kami. Ya tentu akan diganti dengan pokok doa yang lain. Tapi Tuhan melakukan dengan ajaib, satu persatu doa kami dijawab oleh Tuhan. Bahkan saudara, ada pekerjaan-pekerjaan yang di luar nalar yang Tuhan lakukan ketika kami berdoa di tempat ini. Satu kali kami berdoa untuk seorang jemaat di tempat ini, saudara. Satu kali kami tiba-tiba Tuhan gerakkan untuk berdoa bagi si A, seorang jemaat di tempat ini. Dan di doa itu kami mendoakan sungguh-sungguh orang ini, saudara. Dan ternyata pada waktu yang sama, di tempat yang lain, orang yang kami doakan sedang dilawat oleh Tuhan. Dan dia digerakkan oleh Tuhan, lalu tiba-tiba gak lama sudah dia menelpon istri saya. Dia menghubungi istri saya bahwa entah kenapa ada dorongan untuk menelpon. Dan memang sedang dalam keadaan yang berat, dalam keadaan yang putus asa dan perlu dukungan doa. Luar biasa, saudara, ketika kami berdoa di tempat ini, ada koneksi, saudara. Dan Tuhan juga sedang memperhatikan doa-doa orang yang dikasihinya. Satu kali juga, tadi pagi tiba-tiba saya teringat, kami berdoa pagi di sini, dan kami berdoa begini, saya ingat betul, kami berdoa begini, saudara. Tuhan, tolong supaya hari ini kami ketemu dengan seseorang yang membutuhkan dukungan doa. Kami berdoa begitu pagi itu. Tuhan tolong supaya hari ini kami bisa ketemu dengan orang yang perlu dilayani dan kami bisa jadi berkat. Tidak lama, saudara, siang itu, saudara,
Padahal siang itu sebenarnya kami ada perlu keluar dengan Cik Greta ya. Tapi siang itu tertunda kenapa? Ada seseorang teman lama yang nggak pernah hubungan, nggak pernah kontak-kontak saudara. Dia ada di luar kota, tiba-tiba menghubungi. Kenapa? Karena dalam keadaan yang putus asa. Perlu dukungan doa, perlu didoakan. Luar biasa, kehidupan yang berdoa itu saudara akan mengerjakan satu perkara yang besar. Doa yang kami naikkan dari tempat ini sedang melawat orang-orang di luar sana. Dan setiap hari pun kami mendoakan jemaat. Saya percaya dari tempat ini Tuhan juga sedang melawat saudara yang ada. Amin. Tuhan sedang melawat saudara semua di rumah saudara masing-masing. Sebab itu saudara, sepanjang minggu ini Bapak Gembala sudah menyampaikan kemarin Kamis, mulai besok hari Senin sampai hari Sabtu, di sini akan diadakan doa setiap hari pukul 6 malam. Saya mengajak, jangan lewatkan kesempatan ini untuk kita berjumpa dengan hadirat Tuhan. Amin. Kita berjumpa dengan pertolongan Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami tahu Engkau tidak pernah berhenti berkarya. Memang 2000 tahun lalu Engkau sudah naik ke surga setelah Engkau menyelesaikan tugas-Mu Tuhan. Tapi kami begitu yakin karya-Mu masih berlanjut sampai hari ini. Roh Kudus yang menyertai kami untuk selama-lamanya. Terus memberikan kami kekuatan, terus memberikan kami damai sejahtera, bahkan memberikan kuasa di dalam nama Yesus. Sehingga saat kami berdoa, kuasa-Mu nyata atas kami. Terima kasih. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, tak pernah tinggalkanku, setia menopang, setia menopang, berseru berharap pada Yesus, sekali lagi katakan, kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam
Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, karena kami percaya janji Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau bersama dengan kami, bahkan Roh-Mu diam di dalam kami. Kami yakin penyertaan-Mu mengerjakan pemulihan, kesembuhan, mujizat, berkat dilimpahkan, hidup di dalam iman yang semakin kuat. Kami percaya dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, jadi peneguhan bagi kami untuk tetap setia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, pagi ini hamba berdoa, Engkau berkati umat-umat Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, jamah mereka, kuatkan mereka, berikan jalan keluar. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya masalah ekonomi pekerjaan, Tuhan pulihkan pekerjaan, pulihkan ekonomi, sehingga jemaat Tuhan terpelihara oleh karena kasih dan kemurahan Allah. Hari ini kami doakan umat-umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sakit dimanapun mereka berada. Kami pohonkan mujizat Allah. Sementara kami berdoa di sini, tangan Tuhan terulur di sana. Mereka alami mujizat. Nama Tuhan kami puji dan besarkan. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan yang berulang tahun, Kau kiranya memberkati mereka sebagaimana Engkau sudah pelihara dan berkati di masa yang lampau. Semua korban persembahan yang mereka letakkan, persembahkan hari ini, Tuhan kembalikan dengan berkat yang berlimpah sesuai dengan janji-Mu. Yang berulang tahun dalam minggu yang kami lewati ini, kami mohon pertolongan Tuhan menyertai mereka, sebagaimana Engkau sudah memberkati di waktu yang lampau. Berkat dan pertolongan serta penyertaan yang sama menyertai mereka di hari-hari yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kedangkan tangan-Mu. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Tuhan memberkati sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus yang menyertai kita sampai selama-lamanya.